jamaah sholat asar masjid besar kaum Cimaganti yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur dengan kepada Allah. Allah istiqomahkan kita semua, istiqomah di jalan husnul khotimah, istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa dan ahli sedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema sore ini pada asal pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang harus mendapat perhatian. Hadis yang bersumber dari sahabat Hudzaifah, diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dan didokumentasikan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati alaikum jamalun." Kelak akan kalian temukan, akan menemui kalian jamalun, satu zaman. Zaman itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kurun bahasa Arab juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Waktu juga bahasa Arab yang sudah di bahasa Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau sebagian ahli bahasa menyebut bahwa bahasa Indonesia itu hampir 90% berasal dari bahasa Arab. Setiap waktu kita ini menggunakan bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, termasuk zaman. Kelak akan kalian temukan 3 hal yang lebih sulit yang akan kalian rasakan. La yakunu fihi sayun a'azza min salasatin. Kalian akan menemukan sesuatu yang lebih sulit dari 3 hal. Mana 3 hal itu? 1, kata Nabi, dirhamin halalin. Kalian akan menemukan kesulitan mendapatkan uang yang halal. Yang kedua, kata Nabi, awahin yustana subi, kesulitan mendapatkan teman setia, sahabat setia, kerabat setia. Dan yang ketiga, kata Nabi, kelak kalian akan menemukan al-sunnafin yu'malu biha, kesulitan melaksanakan sunnah-sunnah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini nasihat kepada kita. Mudah-mudahan bukan pada zaman kita hari ini saja. Yang pertama, kita ulang, kalian akan menemukan kesulitan mendapatkan uang yang halal. Halal itu artinya sehat. Maka kita mengenal teori, kalau boleh dibilang begitu, atau istilah 4 sehat 5 sempurna. Sehat itu artinya halal. Apa yang harus halal? 1, halal dagingnya. Yang kedua, halal transaksinya. Yang ketiga, halal mengelolanya. Yang keempat, halal mendistribusikan atau membelanjakannya. Kemudian supaya sempurna, mensyukuri. Boleh jadi hari ini kita dimudahkan untuk mendapatkan akses dalam perekonomian usaha misalnya. Tapi seringkali kita melupakan waktu kita untuk bersyukuri kita. Maka kita seringkali lalai untuk memenuhi panggilan. Boleh jadi selama ini kita dimudahkan dengan bantuan teknologi sedemikian, tapi kita sering untuk memenuhi panggilan. Ini dan alat transaksi
transaksinya halal, mengelolanya halal, barangkali mendistribusikannya seringkali ini bukan untuk ibadah, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kita. Ini poin pertama yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Di akhir zaman kalian akan kesulitan mendapatkan uang yang halal. Bukan hanya tapi perhatikan transaksinya, perhatikan cara mengelolanya, cara mendistribusikannya dan mensyukuri. Ini poin pertama. Yang kedua, Nabi mengingatkan kalian akan kesulitan mendapatkan teman yang setia, sahabat yang setia, kerabat yang setia, keluarga yang setia, bahkan boleh jadi pasangan hidup yang setia. Boleh jadi kita punya teman yang banyak di media sosial, tapi manakala kita mendapatkan kesusahan, satu punya ngomong kita. Boleh jadi ribuan teman kita, kenalan kita dalam dunia maya, tapi dalam kenyataan kita pun sering kali kesepian. Apalagi kalau lihat kenyataan sosial hari ini, orang mudah pecah kongsi kepentingan seseorang. Itu semua hadir karena akibat dari harta yang tidak halal. Masih ingat pesan Al-Quran, makan minumlah Rasulullah tidak halal riba. Makan minumlah oleh kalian dari rezeki Allah saatnya halal. Halal itu punya pengaruh terhadap kesolehan. Toyib itu artinya bergizi, punya pengaruh besar yang signifikan terhadap kecerdasan. Boleh jadi hari ini kita menemukan orang-orang cerdas, aktivis politik dan bersoleh. Itu merupakan luar biasa. Maka kita melihat kalau hari ini orang muda kehilangan komitmen dalam hidup, komitmen dalam hubungan sosial, komitmen dalam berorganisasi, komitmen dalam hubungan kekeluargaan kita. Akibat boleh jadi itu imbas dari makan minum apa yang kita nikmati, boleh jadi tidak. Yang ketiga, berikutnya kita akan mendapatkan situasi kesulitan mengamalkan sunnah-sunnah. Karena sibuknya kita beraktivitas, karena sibuknya kita melakukan tugas-tugas kita, sampai kita lalai dengan sunnah-sunnah. Padahal Nabi masih tahu kepada kita, Tuhan yang telah aku tinggal. Manakala kau melakukan teguh kepada keduanya, dijamin kalian tidak akan sesat. Yang pertama, melakukan teguh terhadap Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah. Nah, kalau hari ini amalan sunnah tidak kita perhatian kita, maka boleh jadi sebetulnya kita sudah tak sesat di jalan yang lurus. Oleh karena itu, inilah pesan saya ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan makan hidup kita, memperhatikan kesetiaan dan komitmen kita dalam hubungan sosial, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.